Perkenalkan, nama saya Femidia Nofriantahan, NIM 220111561. Saya akan menjelaskan tentang olahraga dan wanita atau isu gender. Isu gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender sangat berpengaruh besar terhadap peran dan tingkah laku. Laki-laki dituntut untuk bertanggung jawab, rasional, wibawa, perkasa, dan lain-lain. Sedangkan wanita dituntut untuk penyayang, mengurus rumah tangga, cantik, dan lain-lain. Partisipasi wanita dalam olahraga. Pada zaman dahulu, wanita tidak biasa melakukan olahraga, tetapi seiringnya perkembangan zaman, wanita banyak partisipasi untuk mengikuti olimpiade untuk menyamai olahragawan pria. Olahraga yang sangat berpesat perkembangan pada tahun di negara-negara maju seperti sepak bola sudah berkembang di negara-negara maju seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, elegan pada tahun 1960. Sedangkan sepak bola wanita di Indonesia baru memiliki pada tahun 2005. Kesempatan baru tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sudah selayaknya seorang wanita partisipasi olahraga yang telah buat sesuai norma masyarakat berperilaku di masyarakat sebagai organisasi untuk struktur masyarakat dapat pada sosial dari kedudukannya. Menurut Koke, pada tahun 2001, yang pertama persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya merupakan bahwa masih ada mitos atau kekeliruan terhadap wanita. Wanita yang mengikuti olahraga sulit mendapatkan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada olahraga, beberapa event olahraga akan merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Wanita memiliki struktur tulang lebih rapuh dibanding pria. 4. Sering berolahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Yang kelima, sering berolahraga perkembangan yang akan menonjol di tempat tertentu, otot menonjol di tempat tertentu. Keterlibatan wanita dalam olahraga. Perkembangan terlibatnya kaum wanita dalam olahraga yaitu karena mulai berkembangnya pola pikir masyarakat terhadap kaum wanita dalam olahraga. Pada emansipasi, wanita sekarang ini bebas mengekspresikan diri tanpa adanya batas dari siapapun. Bahkan wanita mampu memegang atau menduduki peran penting dalam bidang sosial, politik, budaya, dan olahraga. Diskriminasi dilihat dari fasilitas atau peralatan. Wanita menggunakan gedung usang dan pria menggunakan gedung yang baru. Wanita memakai peralatan bekas dari pria, bahkan kalau tidak ada, wanita tidak memakai apa-apa. Wanita mendapatkan jadwal yang tidak payah. Perbedaan jenis kelamin. Olahraga sering dipakai sebagai alat untuk menunjukkan kelemahan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya suatu pertandingan. Dalam suatu pertandingan, laki-laki menendang bola atau memukul bola atau melempar bola tidak kuat atau tidak keras. Supporter atau penonton akan mengatakan bahwa laki-laki kok kayak perempuan, sedangkan kalau perempuan melakukan lemparan atau tendangan atau pukulan lebih keras dibanding laki-laki, supporter atau penonton mengatakan bahwa perempuan kok kayak laki-laki. Perbedaan biologis. Tingkat aktivitas fisik lebih tinggi karena pengaruh hormon dan otak selama perkembangannya
dalam hal ini sudah banyak. Dua, agresif. Anak laki-laki mampu lebih banyak berperilaku agresif daripada anak perempuan. Yang ketiga, perbedaan dominasi belahan otak. Belahan otak kiri untuk bahas kemampuan verbal dan berpikir logis, sedangkan belahan otak kanan untuk kemampuan spasial dan kemampuan non-verbal. Durkheim dan Desmin. Pria lebih mungkin menunjukkan kelainan seksual dan menjadi psikopat. Perempuan lebih kuat dalam kemampuan verbal dan komunikasi, tetapi lebih banyak menderita fobia dan depresi. Lebih banyak pria mempunyai cacat kelahiran utama. Perbedaan sosial budaya. Tanpa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dilahirkan sekaligus sudah ada perbedaan. Contohnya, jika seorang ibu mengandung dalam usia tua kehamilan mengetahui bahwa jenis kelamin anaknya, maka ibu tersebut akan mempersiapkan keperluan mulai dari baju, celana, dekorasi kamar, dan lain-lain. Dalam kehidupan masyarakat, seorang yang dianggap maskulin lebih keagresifan, daya asing, kemampuan kepemimpinan, kemandirian, dan percaya diri. Yang keempat, yang berikut yang dianggap feminim selalu dikaitkan dengan peran mengasuh dan merawat atau pekerjaan yang didominasi perempuan seperti kasih sayang, rasa kasihan. Baik, terima kasih.